Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak di pertemuan daring. Lupa kita harus sampaikan rasa syukur yang tiada terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat hidayat inayah beliau kita sampai saat ini, sampai detik ini masih diberi sehat, masih diberi panjang umur, masih diberi rezeki yang berlimpah-limpah, dan masih diberi perlindungan dimanapun kalian berada. Tak lupa juga sholawat serta salam kita haturkan kehadirat baginda kita Nabi Muhammad SAW. Pertemuan kali ini sangat Ibu senantiasa harapkan kalian tidak pernah lelah untuk beribadah, semangat tinggi, disiplin, terutama untuk absen yang nantinya akan mempengaruhi kenaikan baik untuk kelas 10 di kelas 11, kelas 11 di kelas 12, dan mempengaruhi kelulusan di kelas untuk anak-anak di kelas 12. Tak lupa juga Bu Norma senantiasa berdoa semoga kalian selalu dalam lindungan Allah, selalu berada di rumah, tidak kemana-mana, mengikuti protokol kesehatan. Jika ada kepentingan ke sekolah, wajib bersepatu, baik mengajak teman, saudara, atau siapapun, wajib bersepatu karena kalian adalah siswa. Dan Ibu juga selalu mengingatkan untuk pengerjaan tugas bagi semua mapel. Jangan sampai orang tua kalian dipanggil berkaitan dengan pengerjaan tugas. Jika tidak ada kepentingan yang mendesak, tolong jangan pernah keluar yang tidak perlu kalian lakukan. Benar-benar jaga kesehatan, jaga nama baik orang tua. Selamat bertemu kembali dalam pertemuan yang ke-11. Materinya masih sama, bab 2, yaitu tentang belajar efektif dan efisien. Tapi di sini kalian itu akan mendapat materi tentang strategi belajar efektif dan efisien. Di sini dijelaskan bagaimana kalian dapat mengatur strategi belajar kalian masing-masing karena setiap anak tidak sama. Berdasar karakter, ada yang belajarnya pakai musik, contoh ya, ada yang belajarnya tidak bisa pakai musik, ya. Jadi strategi ini akan membawa keberhasilan, mendukung keberhasilan belajar kalian masing-masing, ya. Hal yang sangat penting dipahami oleh kalian adalah adanya prinsip-prinsip dalam belajar, rencana belajar, sarana, teknik, mempelajari buku, membuat catatan pengaturan waktu belajar, dan sebagainya. Ini semua pasti kalian sudah bisa dan terbiasa dengan cara belajar, strategi belajar kalian masing-masing, ya. Di sini ada prinsip-prinsip dalam belajar sebagai berikut, ya. 1, belajar memerlukan dorong motivasi, tapi yang utama motivasi harus dari diri kalian sendiri. Kalian harus ingat masa depan masih jauh, jadi harus bisa memotivasi, tidak perlu terpengaruh dengan teman-teman kalian, ya. Harus juga ada pemusatan perhatian terhadap yang dipelajari. Jadi digarisi apa-apa yang penting itu yang diingat-ingat, ya, supaya mudah untuk mempelajari. Lalu, ya, mempelajari yang dipelajari dipahami, dibaca dulu sebelum dihafalkan. Setelah itu yang sering mengulang-ulang supaya cepat ingatnya.
dan yakin bahwa yang kalian pelajari ini pasti ada gunanya, dan itu pasti karena sudah Bu Norma rasakan ya. Di sela belajar ada istirahatnya, rehat supaya fresh lagi ya. Dan ini dapat kalian manfaatkan nanti saat kalian magang, transfer pengetahuan ya di tempat magang, yang pasti ada yang bisa kalian transfer di sana. Belajar dengan ekspresif, artinya kalian dapat mengembangkan kembali dengan bahasa kalian sendiri apa yang kalian pelajari. Hindari hal yang dapat mengganggu Muhammad belajar. Jadi benar-benar kalau niat belajar ya niat belajar, semuanya disingkirkan. Tidak perlu lama tapi perlu diulangi berkali-kali ya. Lalu ada juga mengembangkan kebiasaan belajar efektif dan efisien. Ini ya, jadi kamu harus punya kesiapan mental bahwa menuntut ilmu itu harus dan wajib. Ini demi masa depan kalian. Makanya kamu harus pupuk minat kalian terhadap semua mata pelajaran, senang atau tidak senang, terutama yang senang harus tetap benar-benar dikejar. Meski tidak suka, dilihat aja, nanti lama-lama pasti kalian bisa. Tidak mungkin itu tidak bisa ya. Cara efektif dalam menyerap informasi secara cepat dapat dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut. Jadi ini adalah cara, tapi kalian Bu Norma yakin punya cara sendiri, tidak apa-apa. Ini adalah bukan acuan, tapi ada cara, barangkali kalian cocok menjalankan. Belajar itu harus rutin berkesinambungan. Jika terus-menerus itu pasti akan cepat menangkap bahasanya di pikiran kalian ya. Dibaca dulu, kemudian dipelajari bagian ini. Oh ini yang penting, ini yang penting, ini. Nah, diringkes ini namanya. Yang penting itu diringkes ya. Nanti presentasi apa ya sesuai ini yang ringkasan ini. Dan kalian harus bisa mengambil suatu keputusan, materinya ini apa. Oh ini tentang kebiasaan belajar efektif, mengembangkan. Oh berarti harus dapat ilmu dari sana gitu, dan mengembangkannya. Dalam belajar 2 kali 4 akan lebih daripada 4 kali 2. 4 kali belajar dalam 2 jam akan lebih daripada 2 kali dalam 4 belajar. Jadi sedikit-sedikit aja, tidak perlu lama-lama karena pasti kalian malah kejenuhan, tapi sering gitu ya. Lalu ini tempat ruangnya ya, catatannya harus lengkap, jadi semangat untuk belajar. Jadwalnya, targetnya hari ini dapat belajar apa. Yang tidak penting harus kalian hentikan dulu. Handphone juga kalau tidak penting singkirkan dulu, karena ini demi masa depan kalian. Metode belajar yang baik sebagai berikut. Usahakan membaca buku terlebih di rumah mengenai. Lah di sekolah nanti kamu akan enak, jadi diterangkan tuh, oh iya tadi malam aku sudah belajar ini, oh nyantol akhirnya ya. Dan apabila guru menerangkan, kalian harus konsentrasi, diniatkan bismillahirrahmanirrahim, dapat ilmu, insya Allah pasti dapat ini ya. Tidak perlu banyak-banyak dilihat buku gurunya menerangkan apa ini, intinya itu yang dicoreti kalau tidak mau mencatat ya. Secara keseluruhan kita membaca buku-buku pelajaran maupun buku catatan yang sudah kita mendengarkan guru seperlunya. Jadi catat yang seperlunya menurut kalian untuk dipelajari lebih mudah ya. Mengerjakan, menjawab soal, dibiasakan ini, pasti nanti lama-lama pikiran kalian akan ini dipenuhi oleh materi-materi pelajaran ini ya. Membentuk kelompok belajar dengan teman-teman kalian ya, tanpa memilih ya kalau bisa ya, supaya yang tidak bisa juga bisa. Lah kalau dalam kelompok belajar tidak bisa menangani, baru ditanyakan ke gurunya. Kalau pulangnya kalian sore, maka handphone sekarang kan sudah canggih, kalian sudah capek. Lah ini bisa direkam di rumah, didengarkan lagi. Barangkali ini kan ada cara seperti itu ya.
supaya kalian cepat menangkap pelajaran itu. Bila belajar sendiri, pilihlah ruangan yang Bu Norma rasa rumahmu jadi ruang yang cocok untuk di ini kan ya, rumahmu pastinya Bu Norma ya. Demikian dulu materi dari belajar efektif dan efisien. Semoga kalian bisa memahami. Jangan pernah lelah untuk belajar karena masa depan kalian masih panjang. Jangan pernah lelah menghadapi masa pandemi ini. Senantiasa Bu Norma harap kalian selalu berdoa, ibadah terus ya. Jaga kesehatan dan jangan lupa absen mengerjakan semua tugas. Terima kasih. Terima kasih anak-anak, kalian sudah mengikuti pembelajaran daring untuk mapel bimbingan konseling. Semoga kalian selalu menjaga kesehatan dan terutama tak lupa untuk selalu beribadah, taat beribadah demi kebaikan kalian di masa depan. Jangan sampai sia-siakan masa muda kalian dengan hal-hal yang tidak semestinya. Satu hal lagi yang pasti, ayo kita selalu berdoa, memohon ampun ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya Allah mengijabah doa-doa kita agar wabah pandemi ini segera berakhir dan kita selalu diberi sehat dan selamat dimanapun berada. Amin. Tolong apabila yang belum menyerahkan tugasnya segera untuk diserahkan ke sekolah, dan Ibu ingatkan selalu jangan pernah lupa absen. Ingat, absennya itu dimulai jam 7 pagi sampai jam 8 pagi. Jika sering terlambat, maka Ibu akan menghubungi orang tua kalian masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.